video callan. Assalamualaikum kali inna rahmatan ya malaikat maut. Gimana mau video callan sama malaikat? Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. Ada yang seru banget nih guys. Apa benar Mama Gufron ini bisa bahasa semut dan bisa video call sama malaikat? Sebelum kita cek lebih jauh, kita harus tahu dulu kan apa latar belakang Mama Gufron ini sampai bisa ngomong sama semut dan video call sama malaikat. Kita harus tahu sejarah singkat dia dulu guys. Mari kita dengarkan abang ini ya kan. Emang siapa sih sebenarnya Mama Gufron ini? Jadi yuk kita bahas. Menurut info yang beredar, nama asli beliau adalah Ius Sugiman yang sudah berumur 60 tahun. Lalu karena beliau berhasil bertapa di makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad selama 40 hari 40 malam, akhirnya dia berhasil bertapa di makam Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 hari 40 malam. Wow, ini keren guys. Berarti dia udah pernah ke sana ya, di Baghdad. Wow, mantap. beliau mendapatkan nama baru, yaitu Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, atau yang lebih dikenal Mama Gufron. Kabarnya waktu masih muda, beliau ini sempat melalang buana ke sana kemari mencari guru, mulai dari tokoh dan ulama di Indonesia sampai guru-guru di luar negeri. Lalu beliau juga mendirikan dan mengasuh salah satu pondok pesantren di Malang, Jawa Timur. Nah, di sisi lain, katanya Mama Gufron ini pernah menulis sampai 500 kitab berbahasa Suryani. Lalu katanya beliau juga mempunyai kemampuan untuk menghentikan hujan. Dan yang baru-baru ini yang bikin Mama Gufron makin viral, karena katanya beliau bisa berbahasa Suryani. Lalu beliau juga bisa bahasa hujan dan bahasa semut. Walaupun banyak netizen dan media yang mengatakan kalau sebenarnya yang diucapkan Mama Gufron itu adalah bahasa Arab oplosan yang tidak jelas maknanya. Wallahu alam, saya pribadi yang ilmunya sedikit pun jadi bingung. Sebenarnya beliau ini berbahasa Arab, bahasa Suryani, atau bahasa semut sih? Dan itulah kisah hidup Mama Gufron, ulama yang katanya jago berbahasa Suryani. Oke guys, sejarah singkatnya latar belakangnya udah kita ketahui guys ya. Sekarang kita lihat aksi-aksi Mama Gufron guys. Mama Gufron membagikan sanad ijazah, cium kaki apa sujud ini guys. Rendahkan pula ucapan kami di hadapan guru-guru kami. Lunakkan emosi kami, lembutkan hati kami. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami balasan yang cium kaki guys ya. Atas didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah. Oh ini guys, wisuda santri Mama Gufron. Sosok Mama Gufron yang sedang viral yang mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazkakin al-qadya makalimakum wa yaqadya wa hina akannya Allah. Bahasa jin. Itu bahasa khusus. Bahasa apa? Bahasa jin. Kalau bahasa malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Maqali inna kalimah Allah, maqali inna kalimah dunya al-haq kalimah firman Allah. Maskun akalimah kalimah firman Allah. Hati-hati. Kita ini jangan sampai menyumpahkan diri sendiri. Ibarat kita sudah sumpah kepada jasad, sumpah kepada hati, sumpah kepada ruh, tidak sadar bahwa tulisan itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, Asia dan dunia. Hati-hati, betul atau tidak? Kata jemaah betul kan, berarti jemaah bisa juga guys ya berkomunikasi dengan malaikat ya. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Oh, bahasa semut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Askun innaka ya Mama Gufron, atihi innaka ya ma firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Berarti guys semut berbicara sama dia, sama si Gufron itu guys. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Alhamdulillah. Makanya ditanya kata semut. Berarti dia bisa berbicara bahasa semut guys ya. Jadi buat kamu yang tahu gimana bahasa semut, apakah kayak gini? Habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Wih, habis sholat khusus. Turunlah malaikat yang megang trompet itu malaikat siapa? Israfil. Malaikat siapa?
Coba saya pengen dengar malaikat siapa? Israfil. Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum kali inna rahmatan, ini begini bahasanya. La kali inna rahmatan sukal ay inna kalimat dunya amma kama sidi inna kalimat dunya. Gufron maha kali inna kalimat dunya wal akhirat langit akasidi inna kalimat firman Allah. Kalau ini dunia dipakai permasalahan, lebih baik kiamat. Subhanallah. Saya munajat kepada dat Allah. Ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan dunya wal akhirat. Biar kami yang jadi tumbalnya, karena ini banyak orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara Gufron ini, dan kami melalui komisi pengkajian sudah memberi perintah supaya berkomunikasi dengan MUI Malang, dan menurut informasi MUI Malang sudah berusaha untuk bertemu dengan saudara Gufron ini, tapi katanya tidak sempat ketemu dengan orangnya. Hanya menurut teman-teman di MUI Malang itu ada framing bahwa mereka sepertinya tidak ada masalah dengan Majelis Ulama Indonesia. Tapi ini terus diupayakan supaya ada koordinasi dengan MUI daerah. Ya, kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini kan sangat menyesatkan masyarakat. Nah, kalau tidak ditangani oleh teman-teman ya di daerah, tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan. Dan saya melihat bahwa ini main-main saja saudara Gufron ini ya, main-main untuk mencoba membuat keresahan di. Kenapa MUI menyatakan Gufron ini sesat, guys? Ya, kenapa? Padahal kan ini ilmu baru kan, kita nggak pernah dengar. Dia bisa berkomunikasi dengan binatang ya kan, sama malaikat kan, kita bisa belajar ya gimana caranya komunikasi dengan malaikat dan semut, guys ya. Kan jadi ilmu baru ya. Dia harus bikin tutorial cara video call dengan malaikat dan cara berbicara dengan semut, guys ya. Kalau kita bisa belajar juga kan, kita mendapat ilmu baru, guys. Kenapa malah dibilang sesat ya? Gini Pak, kabarnya juga MUI juga sudah menemukan 10 polemik ajaran di Ponpes Abuya Mama Gufron. poin begitu, penyimpangan dari ajaran atau syariat Islam. Itu tanggapan Anda seperti apa? Dan pertanyaannya, kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren. Berarti hal-hal atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut? Betul, yang ditanamkan adalah gratis karena beliau adalah bentuk implementasi menjalankan bismillah. Jadi orang fasih bismillahirrahmanirrahim, beliau mendidik, inilah prakteknya bismillah, gratis. Sesuai konsep Quran, para ajaran Nabi semuanya gratis. La as'alkum ali ajro. Seluruh khas para Nabi dan para Rasul mengajarkan nggak pernah mungut upah. Hingga dipertegas dalam Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah sekalian. Pak Mujib mereka itulah orang yang membawa hidayah. Tadi pertanyaan saya adalah ada 10 penyimpangan ajaran di pondok pesantren di Mama Gufron yang menyimpang dari syariat. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam dari Binti, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Al-Fatihah. Salam pramuka mana? Tolong yang megang cabang-cabang unik, istiqomahkan ngaji 3 itu pentingkan. Yang tiap hari dibaca 24 jam, Quran 30 juz, Yasin 40 per orang, membacakan sholawat dengan hizib Ghazali, hizib Gufron. Doakan hizib Gufron jangan sampai dan hizib Ghazali, guys. Wow. Sampai kita tidak mendoakan, doakan saja. Insya Allah mudah-mudahan kita kembalikan kepada Allah. Betul, Mbak?
Betul atau tidak? Wis kuncinya mah doa. Betul nggak? Oke, lanjutlah. Ini orang nggak berakal, kenapa harus MUI turun tangan? Mama Gufron nih, kalau saya sebagai orang beragama, ini dia bertindak nggak pakai akal. Salah kalau MUI menanggapi, justru membesarkan Mama Gufron ini. Diemin aja, ini nggak penting, dan orang begini ini di setiap zaman ada. Lah, saya kepengin MUI itu apa? Bertindak, berpikir yang besar. MUI berfatwa, bukan urusan-urusan yang ecek-ecek begini. Sayanglah, kebesaran MUI masa merespon Mama Gufron. Siapa Mama Gufron ini? Tapi gak seperti jelas riwayat. Habib Kribo, kalau memang riwayat tidak jelas, diabaikan saja, itu informasinya muncul dengan sendirinya. Videonya muncul dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan ramai dilihat. Yang kita khawatir kalau ini jadi post-truth, kebohongan yang berulang dan akhirnya dipercaya oleh publik, sehingga MUI turun tangan mungkin. Sesaat lagi ditanggapi, Habib Kribo dan juga Majelis Ulama Indonesia. Hanya dicatat demokrasi pemirsa. Saat Mama Gufron buat Uwah bingung. Video callan, assalamualaikum quli inna rahmatan ya malaikat maut ma quli inna kalimah firma Allah. Tiba-tiba dia ngajar sesuatu yang bikin kita bingung. Dengarnya aja bingung gitu. Nah kata Nabi, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Kebayang nggak? Ya. Gimana mau video callan sama malaikat? Sama jin, sama semut, sama macam-macam dibanyakin. Ya karena dibanyakin laku. Udah tinggalin aja, ntar hilang sendiri. Ustaz Adi Hidayat aja bingung guys, gimana video call sama malaikat ya? Apa cuma Mama Gufron aja yang bisa video call sama malaikat ya? Kita nggak bisa gitu guys. Mungkin kalau dia bisa, berarti kita bisa juga kan? Asal dia mau ngasih tahu gimana tutorialnya ya, gitu guys. Masalah komunikasi dengan malaikat sebenarnya juga hal yang wajar. Wajar guys. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Tentu kadar keimanan kita ialah yang menjadi standar kita. Contoh, di surat Ad-Dzariyat ayat 25, itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan publik karena sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan dalam ceramahnya. Pria bernama asli Ius Sugriman ini nama aslinya Ius Sugriman mengaku bisa berbicara dengan hewan yang tak masuk akal. Dirinya juga mengaku bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut. Wow. Khawatir publik terbawa dengan ucapan tak berdasar Mama Gufron, Majelis Ulama Indonesia bersuara. One Piece unik. MUI Kabupaten Malang telah mengundang Mama Gufron namun tidak pernah digubris. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Gufron atau Mama Gufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya, maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas himayatul ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks hal ini. Jadi gini guys komentarnya guys, jangan tangkap dulu Pak Mui, gue masih nunggu bahasa knalpot. Mama Gufron Pet Charlie, lagu terbaru Salam Jiwa Rindu Gufron. Oh berarti Charlie udah jadi muridnya guys. Abadi salam jiwa rindu Gufron. Salam jiwa rindu Gufron. Salam Jiwa Rindu Gufron. Allahumma salli Muhammad. Unik. Alhamdulillah. Banyak jamaah. Kasih tepuk tangan. Nah gimana guys, Bang Charlie aja udah jadi murid dan menciptakan lagu baru untuk Mama Gufron guys. Kamu tunggu apa lagi ya kan? Inna rahmatan ummati fi inna kalimah firma Allah. Rabbana quli inna rahmatan lil alamin. Pakai bahasa apa sih? Nanti sesat lagi.
Kami melihat ini bahasa Suryania yang seperti ada dinaturalisasi lah bahasanya begitu. Karena sebenarnya yang disampaikan beliau ini mirip-mirip dengan bahasa Arab, ya, dan hanya Allah dan beliau yang tahu apakah ini benar-benar bahasa Suryania atau tidak. Nah, yang saya simpulkan, saya lihat ada kata-kata inna, maqali. Inna itu kalau dalam bahasa Arab sesungguhnya. Maqali itu kalau dipanjangin maqal itu artinya ucapan, tapi kalau maqali tanpa alif itu bermakna gorengan sebenarnya, ya. Seperti tahu goreng, tahu isi dan lain sebagainya. Fi ma'allah, fi di dalam ma'allah bersama Allah. Kalau rahmatan pasti rahmat. Makkah Madinah tentu kota Makkah Madinah. La sidi, tidak tuanku, ya, Indonesia. Jadi kalau sebenarnya mau digabungin artinya mohon maaf ya, tidak berniat menghina. Kalau disamakan ke bahasa Arab jatuhnya sesungguhnya gorengan khas Indonesia seperti bakwan, tahu, ote-ote itu adalah rahmat atau kenikmatan juga dimakan di Madinah sembari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Itu kalau versi bahasa Arabnya. Tapi kalau versi Suryaninya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah dan beliau yang tahu apakah yang disampaikan ini adalah kebenaran atau tidak. Saya Agus Herul Huda, barakallahu fikum. Jangan gampang kaget dalam menghadapi media sosial, cerdas dalam menentukan kebenaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti yang diucapkan Mama Gufron adalah tahu goreng, tempe goreng, tahu isi goreng itu adalah kenikmatan khusus, ya, yang bisa dinikmatin di Madinah gitu guys, ya. Bahasa Indonesia gitulah guys, ya. Saya berani mengatakan ini ceramah-ceramahnya Mama Gufron ini menyesatkan begitu. Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Biar lihat Pak, lihat bidadari pun nggak mau kalah sama malaikat dan jin, ngomong juga sama Gufron. Lihat widadari dari langit sab ke-7 atau sab paling ujung. Sekali inna sekali. Nampak sedikit dia. Mimi ke asa kali ada dia maghilna kali maghil Allah. Nanti aja saya masih kerja dulu di dunia. Wah. Nggak nyangka banget guys, ya. Ternyata bidadari pun kangen sama Gufron, ya. Suruh dia cepat pulang guys, biar jumpa sama bidadari tersebut, ya. Gila benar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maqali inna rahmatan hijib Gufrani. Allahumma qali inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana qali inna rahmatan ya malaikat Jibril. Allahumma qali inna rahmatan ya Allah. Ilmu qali inna rahmatan sambu. Banyak guys. Wa maqali inna rahmatan ummati ya Allah. Rabbana qali inna rahmatan la kariyama fi Allah. Ya Allah ya Karim. Rabbana qali inna rahmatan ilmu wa maqali inna rahmatan hidayah bulan Ramadan wa maqali inna rahmatan syariat al-qali inna rahmatan hakikat wa masdi inna rahmatan ma'rifat wa maqali inna rahmatan khasdul khas wa maqali inna rahmatan ya Allah khasdul khas wa maqali inna rahmatan fana jabarkum ya Allah ya Karim ya malaikat Jibril. Rabbana qali inna rahmatan hijib wa maqali inna rahmatan dunya wal akhirat wa masdi inna rahmatan ghufran Allah maqali inna rahmatan hidayah ummati la kaliyama dunia akhir. Al-Fatihah. Berarti Mama Gufron ini kan secara sadar nggak sadar dia udah menganggap diri dia itu setara sama Nabi, ya. Karena dia berkata berkat rahmat Gufron gitu guys, sampai harus ada berkat dari rahmat dia dulu baru doanya terkabul gitu guys, ya. Jadi kalau misalnya kamu udah meninggal ditanya sama malaikat marobuka, ya, man nabiuka, ini jawabannya guys. Kalau ditanya marabbuka, Pancasila. Waman nabiuka, Pancasila. Pancasila, ya. Wama imamuka, Pancasila. Wa aina kiblatuka, Pancasila. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Jadi kira-kira malaikat Munkar Nakir marah nggak? Loh, lari Gus terbiri-biri. Lari. Oh, ayo dong malaikat, loh, kan gitu. Kupas kalau nggak percaya malaikat. Di dalamnya Pancasila itu ada Allah, ada Muhammad, ada kiblat komplit. Betul nggak? Jangan lupa love for the homeland. Tetap kita cinta tanah air. Berarti kan kalau kita bilang Pancasila ya, malaikat tuh nggak berani bantah, ya. Dia malah takut guys, karena di dalam Pancasila itu kan mengandung semuanya. Ada Allah, ada malaikat, ada Rasul gitu guys. Lengkap, komplit guys. Makanya harus cinta tanah air ya. Jadi kalau ditanya maro buka Pancasila itu guys, man kita buka Pancasila itu guys, ya. Charlie Pet Mama Gufron. NKRI harga mati, solawat sampai mati, tobat sebelum mati.
di atas yuk, kemana? Solawat, ayo solawat. Bagus. Wong Gusti Allah wae solawat. Solawat, ayo solawat. Wong Abah Gufron wae solawat. NKRI, NKRI, solawat. Solawat sampai mati. Sebelum mati. NKRI, solawat. Tobat semua sebelum mati. Terima kasih Abah. Nah, begitulah guys ya. Setelah kita lihat video-video Gufron dan tanggapan-tanggapan MUI guys, gimana menurut kamu guys? Apakah dia sesat atau enggak guys? Ya, itu kamulah yang menilainya guys ya. Kalau kita lihat jamaah dia ya kan, itu banyak banget guys. Kalau misalnya kita bilang sesat, kasihan juga ya kan. Kalau misalnya nggak sesat dan diterima sama MUI dan dia menciptakan buku, maka kita bakal bisa mendapatkan ilmu tutorial cara berbicara dengan semut dan tutorial cara video call dengan malaikat guys ya. Ini lumayan juga guys. Charlie nya sampai kepincut sama dia kan, malah Mama Gufron satu panggung sama Charlie untuk bernyanyi guys. Ini benar-benar kreativitas yang sangat luar biasa guys, harus kita apresiasi guys. Oke guys ya, langsung aja kalau kamu punya tanggapan, sanggahan, opini dan kritik, silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru guys. Oke, saya cukupkan video sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mama Gufron.